Baiklah, pada video kali ini kita akan menjelaskan penggunaan Orange Data Mining untuk peran klasifikasi dengan metode Decision Tree. Sebelumnya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Orange Data Mining. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita harus mencari datasetnya terlebih dahulu. Seperti ini, lalu kita bisa klik dan menampilkan data. Orange Data Mining ini telah menyiapkan banyak data yang bisa kita gunakan. Pada video kali ini kita akan menggunakan data zoo. Oke, kemudian kita close. Setelah itu kita bisa membuat data table. Fungsi data table ini adalah menampilkan informasi lengkap terkait dengan data yang akan kita gunakan. Kita klik. Nah, di sini telah menampilkan informasi terkait dengan data zoo. Terdapat 100 data instan dengan 16 fitur dan 7 values. Baik, kemudian kita close. Setelah itu kita membuat decision tree. Nah, kita bisa membuat tree-nya. Lalu kita bisa membuat tree viewers untuk melihat hasil dari tree ini. Kita klik. Dan di sini menampilkan klasifikasi data zoo dengan 7 values tadi. 7 values tadi itu mencakup ada mammal, ada bird, ada fish, ada amphibian, ada reptile, ada invertebrate, dan ada insect. Untuk membaca data ini yaitu seperti ini. Di sini ada zoo yang dengan fitur milk ya, yaitu diperoleh data terbesar untuk hewan mamal sebanyak 41 data dengan perolehan 41,0%. Lalu terbagi menjadi zoo dalam features atau yang berbulu. Dia tidak memiliki susu namun dia berbulu, yaitu diperoleh values bird dengan 20 data dan persentase 33,9%. Lalu itu kemudian ada zoo dengan features backbone atau tulang punggung. Dia tidak memiliki bulu namun dia memiliki tulang punggung. Nah, dari backbone ini terbagi lagi menjadi fins dan juga legs, atau dia yang memiliki sirip dan dia yang tidak memiliki kaki. Dan di sini untuk yang memiliki sirip ya, yes fins atau yang memiliki sirip yaitu adalah ada diperoleh data fish dengan perolehan data 13 data dan persentase 61,9%. Lalu ada juga dibagi lagi dari fish ini yang tidak termasuk aquatic, yaitu ada yang termasuk dari aquatic itu ada amphibian dengan perolehan 3 data dan persentase 37,5%. Lalu yang tidak termasuk aquatic yaitu ada values reptile dengan perolehan 5 data dan persentase 62,5%. Lalu di sini ada legs yang tidak memiliki kaki, yaitu ada invertebrate dengan perolehan 10 data dan 55,6%. Di sini dari yang tidak memiliki kaki terbagi menjadi fitur ada aquatic. Yang itu yang termasuk dalam fitur aquatic yaitu ada values invertebrate dengan perolehan 2 data dan persentase 20,0%. Jadi dari yang legs ini kita bisa lihat ada invertebrate itu ada 10 data yang masuk ke dalam, yang mempunyai legs ada 8 dan yang masuk ke dalam aquatic itu ada 2. Lalu data yang terakhir itu ada values insect, yaitu yang memiliki 8 data dengan perolehan persentase 80,0%. Untuk tampilan sendiri kita bisa melihat menggunakan 2 level, 3 level, ataupun seterusnya sampai dengan 9 level. Jika ingin melihat semuanya kita bisa klik unlimited. Baik, kemudian kita close. Lalu kita bisa membuat prediction dari hasil tree ini. Prediction. Jika kita klik prediction,
dia akan menampilkan kosong karena data prediction ini belum menyambung, belum tersambung dengan data table dari dataset zoo tersebut. Lalu kita membuat file terlebih dahulu dan membuat data table. Data table sama seperti yang awal kita gunakan, yaitu menggunakan data table zoo. Kita bisa close, kemudian kita klik prediction. Dan inilah hasil klasifikasi yang kita dapatkan dengan metode decision tree pada dataset zoo yang telah tersedia di Orange Data Mining. Lalu untuk di bagian bawah kiri, ini terdapat beberapa skor yang merupakan hasil dari klasifikasi ini. Ini ada model tree, lalu ini ada AWC dengan perolehan skor 0.500, lalu ada CA dengan perolehan skor 0.406, ada F1 dengan perolehan skor 0.234, ada Precision dengan perolehan skor 0.165, dan terakhir ada Recall dengan perolehan skor 0.406. Pengertian AWC dan CA sendiri yaitu fungsinya untuk mengukur akurasi uji diagnostik secara umum dengan batasan nilai 0 sampai 1. Apabila skor yang diperoleh mendekati 1, maka dikatakan skor itu dalam kategori baik. Lalu untuk F1 sendiri yaitu adalah rata-rata terimbang dari presisi dan daya ingat. Sedangkan untuk precision adalah kemampuan classifier untuk tidak memberi label positif terhadap sampel. Sedangkan untuk recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Precision dan recall memiliki perbedaan, yaitu jika precision adalah perbandingan antara true positif dengan data yang diprediksi positif, sedangkan recall adalah perbandingan antara true positif dengan data yang sebenarnya positif. Jadi precision ini masih diprediksi positif, dan recall ini adalah data yang sebenarnya positif. Baiklah, kita close. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Di video kali ini kita akan menjelaskan Orange Data Mining untuk peran clustering menggunakan metode K-means. Ini adalah tampilan dari Orange Data Mining. Langkah pertama yaitu kita perlu mencari datasetnya terlebih dahulu. Kita bisa klik. Di sini Orange Data Mining telah menyediakan banyak data yang bisa kita gunakan. Kali ini kita akan menggunakan data iris yang telah tersedia di Orange. Lalu kita bisa close. Kemudian kita bisa membuat data table untuk melihat informasi lengkap terkait data yang akan kita gunakan. Data table, kita klik. Di sini terdapat informasi terkait dengan data iris yang telah kita pilih tadi. Terdapat 150 data instan dan 4 fitur yaitu Cephal Length, Cephal Width, Fetal Length, dan Fetal Width. Dengan 3 values yaitu Iris sentosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Kita close. Kemudian kita membuat K-means karena kita menggunakan metode K-means. Kita bisa klik. Kita bisa klik K-means-nya dan pastikan kita di sini bisa memilih cluster yang kita inginkan. Bisa 3, 4, ataupun seterusnya. Namun pada video kali ini kita akan menggunakan cluster 3 aja. Close. Setelah itu kita akan membuat select row untuk melihat hasil dari K-means itu. Nah, lalu kita klik dan pastikan kita memilih data iris. Bisa di close. Kemudian kita membuat scatter plot untuk melihat hasil dari data iris tersebut. Scatter plot kita bisa klik. Di sini terdapat data yang dengan 3 values, yaitu ada Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Untuk bulatan warna biru ini termasuk ke dalam klaster 1. Lalu ada tanda silang merah masuk ke dalam klaster 2,
dan ada tanda segitiga hijau masuk ke dalam klaster 3. Lalu di sini ada aksis X-nya, kita bisa pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Aksis Y-nya juga sesuai yang kita inginkan. Lalu kita bisa close, kemudian kita bisa membuat hasil data tadi menggunakan MDS. Kita MDS, lalu kita klik. Nah, di sini menampilkan data sama seperti pada Scatterplot. Untuk bulatan biru termasuk ke dalam klaster 1, tanda silang merah termasuk ke dalam klaster 2, dan segitiga hijau masuk ke dalam klaster 3. Di sini kita bisa mengubahnya, kali ini kita menggunakan klaster. Lalu bisa kita close. Yang terakhir kita bisa melihat klaster dari data iris menggunakan box plot. Oke, kita klik. Di sini menampilkan data dari 3 values, yaitu data iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Untuk iris setosa sendiri didominasi oleh klaster 2 dengan perolehan skor 100. Iris versicolor dapat 2 klaster. Klaster 1 dengan skor 80 dan klaster 3 dengan perolehan skor 20. Lalu untuk values iris virginica diperoleh oleh klaster 1 dan klaster 3 dengan perolehan klaster 1 sebanyak 30 dan klaster 3 sebanyak 70. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Dega Zahra Lubis. Di sini saya akan membuat tutorial menghitung nilai asosiasi menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Pertama, kita buka aplikasi Orange, kemudian kita pilih file, lalu masukkan dataset yang akan dihitung oleh kita sebagai user. Di sini saya menggunakan dataset asosiasi. Kemudian close. Untuk menghitung data asosiasi, kita pilih associate, kemudian association rule. Langkah selanjutnya, tarik garis penghubung dari file ke association rule dengan cara dihubungkan dengan garis dari file hubungkan ke association rule. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur berapa persentase yang dibutuhkan sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini saya menggunakan 75%. Jika sudah sesuai kebutuhan, nah di sini akan muncul data yang telah dihitung oleh aplikasi ini. Data yang dihitung tersebut sesuai dengan data yang kita masukkan pertama kali saat kita menyeting file. Di sini tertera bahwa produk 2 atau susu biasa dipadukan oleh pembeli dengan produk 1 atau roti. Lalu ada juga produk 3 biasa dibeli dengan produk 2, yaitu pun susu. Begitupun seterusnya sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, untuk penghitungan data asosiasi cukup sekian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.